Ujian kombat kelulusan adalah momen pertama kalinya para siswa memasuki Demon Lair yang sebenarnya sebagai satu tim. Para siswa akan mendapat kredit dengan cara mengalahkan Lord dan minion yang ada di dalam. Ada 3 faktor yang mempengaruhi penambahan kredit poin. Di antaranya, pertama clear rate. Setiap tim yang mengalahkan semua monster akan mendapatkan 10 poin, dan poin itu akan dikurangi 1 setiap ada monster yang masih hidup. Kedua, mengalahkan bos. Ketika sebuah tim mengalahkan bos akan mendapatkan 20 poin. Dan jika gagal pun tidak akan dikurangi. Dan yang terakhir yaitu waktu penyelesaian. Jika sebuah tim menyelesaikan keseluruhan misi dalam waktu 1 jam akan mendapatkan 20 poin. Dan setelah 1 jam, akan dikurangi 1 poin setiap 5 menit waktu terlewat. Perbedaan Demon Lair memiliki kesulitan yang berbeda, yang mana juga akan melipat gandakan skor sebuah tim. Jadi jika memilih Demon Lair rank F, maksimal skor yang didapatkan hanya sebesar 75 poin saja. Namun jika memilih Demon Lair di atasnya, secara teori bisa mendapatkan skor berlipat ganda, dan tim dengan skor tertinggi, setiap anggota tim akan mendapatkan tawaran dari Imperial Guild. Serta MVP dari tim tersebut akan mendapatkan posisi manajemen di Imperial Guild ditambah bonus hadiah sebesar 1 juta yuan. Di beberapa waktu sebelum si Chen memilih Demon Lair yang akan dimasuki oleh tim yang ia bentuk, para siswa terlihat sedang membicarakan sebuah tim yang menjadi sejarah dari sekolah mereka. Kalau tim tersebut, dalam ujian kombat kelulusan memperoleh poin sebanyak 90. Dan poin sebanyak itu, didapatkan oleh seorang jenius langka dari sekolah mereka di beberapa tahun sebelumnya. Serta dengan hasil tersebut, dia juga ditunjuk menjadi ketua tim Imperial setelah lulus dari sekolah mereka. Dan melihat hal itu, siswa yang lain pun mengasumsikan, jika mereka ingin mengejar skor tersebut, setidaknya mereka harus masuk ke Demon Lair dengan berperingkat rank E. Serta setidaknya di tim tersebut harus diisi oleh 3 orang Awakening rank D untuk menyelesaikannya. Dan melihat tim Gongting diisi oleh orang-orang berperingkat rank D, para siswa pun berpendapat, kalau tim Gongting akan memasuki rank D untuk memecahkan rekor sekolah mereka. Tak berselang lama mereka pun melihat pemberitahuan sistem yang memberitahukan kalau ada sebuah tim yang sudah memilih Demon Lair yang akan mereka masuki. Dan melihat tim itu adalah tim si Chen dengan anggota terlemah di sekolahnya. Pada saat melihat Demon Lair yang akan tim mereka masuki, para siswa pun terlihat terkejut, karena tim yang dibentuk oleh si Chen akan memasuki Demon Lair dengan berperingkat rank D. Namun rekan setimnya belum meng-approve keputusan si Chen selaku ketua tim dari mereka. Salah satu siswa yang melihat ke arah tim si Chen pun berkata kalau dia belum pernah ada kelas kelulusan yang menyelesaikan Demon Lair berperingkat rank D. Dan karena hal tersebut, siswa itu pun beranggapan, kalau si Chen sudah salah untuk memilih Demon Lair yang akan ia masuki itu. Dan di sisi Malong, dia yang sama dengan para siswa yang lain pun berkata kepada si Chen, apakah dirinya sudah gila memilih Demon Lair yang tak mungkin diselesaikan oleh tim lemah seperti mereka? Dan hal itu pun dirasakan juga oleh Xiang Zuo. Sampai-sampai dia berpikir, bagaimana ia bisa setim dengan orang gila seperti si Chen? Xiang Zuo yang melihat masih belum ada dari rekannya untuk setuju dengan keputusan si Chen memasuki Demon Lair tersebut. Dia pun berkata, kalau mereka masih bisa mengubah keinginan dari si Chen tersebut. Dan di sisi Malong yang sedang meyakinkan keputusan dari si Chen, dia berkata kepada si Chen untuk memikirkan keputusannya itu. Namun si Chen dengan santai berkata, kalau dia sudah memikirkan apa yang akan ia lakukan. Tak berselang lama sebuah pemberitahuan sistem pun muncul. Dan ternyata itu adalah pemberitahuan Gongting yang memilih Demon Lair yang sama dengan si Chen. Yang hal tersebut pun membuat kegaduhan dari setiap para siswa. Namun berbeda terbalik pada saat si Chen memilih Demon Lair yang akan timnya masuki. Mereka terlihat antusias pada saat Gongting memilih Demon Lair tersebut, karena mereka meyakini, kalau tim yang dibentuk oleh Gongting akan bisa menyelesaikan serta mendapatkan rekor terbaru dari sekolah mereka. Di sisi tim Gongting,
Perempuan yang menjadi salah satu bagian dari tim tersebut pun dengan sombongnya berkata kepada si Chen dan rekan-rekannya, kalau mereka semua yang ia anggap sebagai sekumpulan orang-orang bodoh yang sok kuat, tanpa memikirkan dan mempertimbangkan kekuatan diri sendiri terlebih dahulu, melihat mereka sudah tahu kalau akan menjadi peringkat paling bawah. Perempuan itu berkata kalau mereka memilih Demon Lair berperingkat rank D cuman ingin mencari perhatian saja. Dan rekannya sambil tersenyum juga berkata, jika melihat Demon Lair yang si Chen pilih, dia meyakini kalau teman-teman lemahnya pasti tidak akan setuju dan bergabung untuk memasuki Demon Lair tersebut. Dan mumpung masih ada waktu untuk mengubah jajaran tim mereka, pria tersebut berkata kepada teman-teman si Chen untuk meninggalkan tim yang dibentuk oleh si Chen tersebut. Malong yang melihat dengan serius ke arah si Chen pun berkata dalam hatinya, kalau melihat ekspresi dari wajah yang ditunjukkan oleh si Chen terlihat sangat yakin, serta aura kuat yang terpancarkan dari tubuhnya itu. Meski ia bertanya-tanya sejak kapan si Chen menjadi seperti itu padahal selama di sekolah, si Chen selalu berada di bawah perlindungannya. Karena mereka sudah bersama selama 4 tahun lamanya, Malong pun menyetujui pilihan si Chen dan kemudian berkata, kalau dia akan bersama si Chen sampai akhir, dan diikuti oleh Xiang Yu dengan mengatakan, kalau mereka yang sudah ditakdirkan untuk jadi tim berperingkat paling terbawah, mau masuk ke Demon Lair rank D ataupun rank apapun itu, Xiang Yu berkata kalau itu tidak ada bedanya, dan di sisi Xiang Zuo yang melihat teman-temannya ikut dengan pilihan dari si Chen, dia yang terlihat kesal pun berkata kepada mereka, apakah mereka serius dengan pilihan mereka? Dan sebagai bos di asramanya yang mempunyai kekuatan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka, ia yang harus memilih paling akhir pun merasa kesal, dan kemudian menyetujui juga pilihan si Chen untuk masuk ke Demon Lair berperingkat rank D tersebut. Dengan semua timnya sudah menyetujui pilihan dari si Chen selaku ketua dari tim yang ia bentuk, tim mereka pun sudah dikonfirmasi kalau tim mereka akan memasuki Demon Lair berperingkat rank D. Dan dengan keputusan teman-temannya itu, si Chen pun meminta maaf. Karena keegoisannya itu memilih Demon Lair berperingkat rank D, si Chen berkata kalau semata-mata ia ingin mendapatkan MVP dari tes kombat kelulusan sekolahnya itu. Dan perkataan si Chen tersebut yang didengar oleh Gong Ting, setelah si Chen berkata kalau dia akan berusaha keras dan meraih skor tertinggi bersama-sama teman-temannya itu, di belakangnya pun Gong Ting muncul dengan mengatakan, kalau MVP dari tes kombat kelulusan sekolah mereka akan menjadi miliknya seorang. Dan kemudian mengingatkan si Chen, kalau di sekolah mereka hanya ada satu orang yang terkuat saja, dan orang tersebut adalah dirinya. Ling Yu yang melihat kejadian tersebut sedikit terkejut, karena ia baru pertama kali melihat ekspresi Gong Ting seperti itu. Dan melihat mereka saling bergesekan, Ling Yu berkata kalau rivalitas dari kedua orang tersebut akhirnya mencapai puncaknya juga. Dan di sisi kepala sekolah, dia berkata kalau masa muda memang segitu menyenangkannya. Tetapi, Ling Yu sedikit merasa khawatir kepada si Chen dan timnya. Mereka yang memilih Demon Lair rank D. Ling Yu berkata kalau si Chen terlalu percaya diri. Meski ia berada di rank C, memimpin sendirian untuk menyelesaikan Demon Lair rank D itu sangat mustahil untuk dilakukan. Dan meskipun Demon Lair rank D bisa mendapat 3 kali lipat penambahan skor dan secara teori maksimal bisa dapat 150 poin. Tapi tingkat kesulitannya juga beberapa kali lipat lebih tinggi dari rank E. Dan dengan kekuatan tim yang dibentuk oleh si Chen tersebut, Ling Yu berkata kalau pilihan si Chen sangatlah tidak optimal. Kepala sekolah yang mendengar itu pun berkata, dengan hanya setengah bulan lagi sebelum ujian kelulusan akan dilaksanakan, dalam jangka waktu seperti itu, sangat mustahil untuk membuat perubahan besar, dan dengan waktu yang mendesak itu, kepala sekolah pun hanya bisa berharap, kalau si Chen dan timnya bisa menunjukkan performa yang memukau. Setelah beberapa waktu berlalu, 17 hari waktu sampai ujian dilaksanakan, terlihat si Chen sedang memimpin latihan dengan teman-temannya itu. Dan di waktu tersebut Ma Long yang terlihat kelelahan pun bertanya kepada si Chen,
Apa maksud dari latihan mereka itu? Dibandingkan dengan semua orang yang sedang berlatih elemen power mereka di ruang latihan dan memasuki simulasi combat melawan monster. Tapi si Chen malah mengajak mereka untuk melakukan latihan seperti dodgeball, sprint, dan lari jauh seakan-akan mau ikut perlombaan saja, yang membuat Ma Long berpikir, kalau metode latihan yang dibuat oleh si Chen tersebut tidak ada gunanya sama sekali. Si Chen pun berkata, kalau untuk sekarang, tidak ada gunanya untuk melatih elemental power dan melakukan simulasi combat virtual seperti yang dilakukan oleh kandidat yang lain, karena si Chen beranggapan, kalau itu hanyalah latihan teoritis saja, karena saat mereka memasuki Demon Lair yang tak dikenal dan menghadapi monster yang belum pernah mereka ketahui, rasa takut dan putus asa akan langsung membanjiri pikiran mereka. Dan yang bisa jadi penyelamat mereka bukanlah teori yang diingat di kepala mereka, atau gerakan combo tak beraturan yang akan mereka lakukan saat terdesak, tapi insting mereka sendirilah yang akan membantu nyawa mereka itu. Si Chen yang menerapkan latihan tersebut ternyata untuk melatih insting para teman-temannya tersebut, karena dengan latihan tersebut, stamina, kekuatan, eksplosif, dan kecepatan reaksi yang sedang mereka latih sekarang, itu semua demi mempertajam insting tubuh dari teman-temannya itu. Dan simulasi virtual di sekolah hanya menyediakan latihan terbatas. Si Chen berkata kalau latihan yang benar-benar berguna hanyalah saat masuk dan melakukan pertarungan di dalam Demon Lair. Tapi karena orang biasa tidak bisa mengakses training Demon Lair tersebut, hal tersebut sangat merugikan mereka. Dan berbeda terbalik dengan mereka yang mempunyai privilege dan manfaat dari semua itu. Mereka benar-benar diuntungkan dalam segala hal. Mereka yang mempunyai wewenang tersebut akan melakukan segala cara untuk memperbesar jarak antara mereka dan orang luar. Dan demi agar mereka tetap berada di kasta paling atas, dari sejak mereka lahir, mereka sudah memiliki sesuatu yang orang lain harus mengorbankan nyawa mereka tapi belum tentu bisa mendapatkannya. Xiang Zuo yang mendengar itu pun lalu berkata kepada si Chen, kalau memang seperti itu, orang-orang seperti dirinya gimana nasib kelangsungan hidup mereka? Dan si Chen pun berkata, kalau mereka harus masuk ke Imperial Guild dengan cara mendapatkan skor tertinggi, agar mereka bisa menghancurkan tembok kasta yang ada di depan mereka. Dan ujian kelulusan adalah satu-satunya kesempatan untuk semua orang bisa melampaui mereka yang memiliki privilege tersebut. Serta itu juga jadi satu-satunya kesempatan si Chen untuk melampaui para musuh-musuhnya itu. Dengan tekad yang sangat kuat, si Chen berkata kalau dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menepati janjinya ke semua orang. Serta percaya kalau tim mereka pasti akan menang dalam tes kombat kelulusan tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.